kita. Mediasi Nikita Mirzani tanggal 19 nanti yang akan dihadiri oleh Nikita Mirzani dan oleh Reza Gladys, wajib mengajukan mediator yang sudah disediakan oleh pengadilan negeri yang sudah ditunjuk oleh hakim. Mediasi tahapan wajib sebelum majelis hakim masuk ke pokok persoalan, ke pokok perkara. Hukum perdata mengedepankan azas perdamaian, makanya adanya mediasi, karena hukum perdata mengedepankan azasnya perdamaian. Prosedur resmi dan formal harus dibuat sampai saat ini. Jadi belum ada penolakan ya, yang di gugatan Nikita Mirzani itu belum ada penolakan karena prosedurnya resmi ya dan formal. Jadi sampai saat ini belum ada penolakan. Jadi kalau dibilang percuma, nggak ada percumanya karena sudah diterima. Tidak adanya penolakan ya akan gugatan ini. Banyak di luar sana kan gugatan perdata ini begini bermasalah segala macam, nggak ada penolakan sayang. Tidak ada penolakan gugatan dari Nikita Mirzani yang diajukan, tidak ada penolakan ya. Jadi itu resmi, formal. Artinya gugatan dianggap layak berarti gugatan Nikita Mirzani ini dianggap layak dan sudah diproses. Jadi buat kalian yang bilang oh itu cuman pengalian isu, cuman apalah gitu, cuman suka-sukanya, nggak segala macam yang di luar sana ngomongnya, aku nggak perlu aku omongin ya. Itu gugatan dianggap layak karena sudah diproses ya. Jadi ada yang bilang, Nenek Tato bilang gugatan prestasinya kayaknya ini dibuat-buat segala macam. Jangan sok tahu, gugatan sudah diterima dan layak diproses. Ketika gugatan diajukan, majelis akan menilai syarat formal gugatan. Nah, syarat formalnya sudah di okein ya. Jadi mediasi itu adalah mediasi itu wajib dan mereka bisa mengajukan mediator dari pengadilan ya say. Mediatornya sudah ditunjuk oleh hakim dari PN Selatan. Nah, jadi tanggal 19 ini Nikita Mirzani insya Allah bisa datang keluar dan menghadiri jalannya persidangan perdata ini. Dan begitu juga pihak dari sana juga datang untuk menghadiri gugatan karena masing-masingnya prinsipal. Jadi tanggal 19 ini beda dengan yang kemarin-kemarin sidang 1, sidang 2 karena tidak dihadiri oleh prinsipal masing-masing. Nah, untuk tanggal 19 ini dihadiri oleh prinsipal masing-masing dan ini beda dengan sidang kemarin. Berjalannya sidang pasti beda. Satu kemacetan lebih ruwet, satu lagi pasti jauh lebih rame, satu lagi pasti banyak aturan-aturan karena kita tahu Nikmir keluar dari Pondok Bambu untuk menghadiri Pengadilan Selatan, pasti banyak pengawalan ya. Jadi kalau kalian mau datang lebih pagi, jangan kayak gue telat ya. Datangnya lebih pagi karena akan banyak ada pengawalan atau apa, karena ini prinsipalnya hadir gitu, karena ini kan masalah viral. Bun, Emma Waroka pernah digaji sama DRG ya, barter video, mintakin balikin duitnya bun ke DRG. Lah apa urusannya sama gue, masa sih? Gue nggak ngerti sayang. Meliana bilang ke dia aja, masa aku nggak tahu. Bun, nanti dapat tiket film sirik, apakah wajahnya harus Affleck dan bopeng-bopeng semua? Meliana, sudah banyak yang perawatan ya, sudah banyak yang perawatan kembali ya, dan itu tiketnya kalian nggak usah, itu free ya, kalian bisa nonton dari daerah kalian, itu nanti ada kota-kotanya yang hadir itu film tersebut, kalian bisa hadir dari kota-kota tersebut. Yang diutamakan adalah wajahnya, yang karena
wajahnya itu adalah yang kena overclaim ya, yang kena overclaim diutamain, mau itu dia sudah penyembuhan, mau dia belum penyembuhan ya. Jadi nggak mungkin juga Meli yang datang itu semua bob eng semua. Mungkin dia penyembuhan bisa aja, mungkin penyembuhannya jauh lebih mahal kan bisa. Jadi paling nggak dia pernah kena itu overclaim, skincare overclaim, korbannya overclaim ya. Jadi kalian nanti ambil tiket gratisnya di bio TikTok aku dan di bio Igoy aku, boleh ambil. Itu gratis free. Kalian nonton di daerah yang sudah tertera itu. Kayaknya hampir di seluruh provinsi ya sayang. Jadi bukan lu yang blokir gue yang blokir lu. Jangan sok-sokan lu. Blokir gue blokir lu nomor 1. Iya Bun, lucu kalau sederet mukanya Bob X semua Meliana, lu aja nggak adil lu. Udah fans Nikita Mirjani udah gua blokir, sok-sok nonton. Oke, Miss Gossip itu siapa? Oke, di sini aku melihat ya. Aku melihat ketidaktahuan ini. Ini Mbok. Mbok ini mungkin dari kampungnya, ada satu kampung dengan pemain sirkus. Satu kampung dengan geng sirkus ya. Mbok ini berasal dari kampung, aku juga dari kampung, tapi aku sudah merantau ke Jakarta. Tapi Mbok ini berasal dari kampung yang berasal kayaknya deketan sama geng sirkus, salah satu geng sirkus deh. Dan Mbok ini di follow sama salah 2, salah 3 geng sirkus ya. Jadi Mbok ini sebenarnya aku kasihan. Mungkin keterbatasan dari pendidikannya, apa keterbatasan dari pemikirannya, sehingga dia ngomong. Jangan salah loh, orang meninggal, orang yang udah gak ada meninggoy. Mama Nikita Mirjani sudah meninggoy, lu fitnah-fitnah dengan tanpa bukti yang jelas. Keluarganya bisa meng-LP-in lo. Keluarga dari orang yang lu fitnah, berarti keluarga dari Nikita Mirjani, apa Bang Edwin, apa adiknya, apa Loli, bisa meng-LP-in kamu. Ya, orang lain nggak bisa, tapi keluarga bisa. Ya, keluarga bisa meng-LP-in si embok-embok. Karena jika mungkin keluarga lagi sibuk belum memperhatikan ya. Jika keluarga tidak berkenan dengan ungkapan kamu, jangan dikirain orang meninggoy bisa suka-suka kita memfitnah. Nggak bisa sayang, ya. Keluarganya berhak menuntut pertanggungjawaban omongan kamu, ya. Kakak Tessa ingat lagu Get Loose, Actress Most Get Loose. Get Loose. Mami Tessa gimana Kak, nih kapan bisa bebas ya Mami, kangen dia di TV. Iya Yusi, doain yang tercepat ya. Sehat-sehat Mi, iya. Miss Mbok Kampina nyentil Bunda waktu di pengadilan. Nggak usah nyentil gue, dia buang duitnya untuk nonton pengadilan ya. Buang duitnya, buang waktunya, buang semua perawatan mukanya, bersaksi bahwa muka lo tidak filter. Ayo kita berhadap-hadapan di pengadilannya Nikmir nanti tanggal 19 ya. Siapkan muka lo yang selama ini menghina muka orang, siapkan muka lo untuk berhadapan dengan gue. Asli tanpa filter, oke? Kalian paham? Tessa Mariska mukanya dari zaman dulu gini-gini aja, no filter. Malah yang setiap yang ketemu, ih kok cantik banget sih aslinya jauh lebih muda. Tessa Mariska gitu. Nggak tahu ini kamera bikin gua gembala. Padahal ternyata aslinya kata mereka itu muka gua imut kalau lu amit. Muka aku kena lahar gunung berapi, berarti bisa ya dapat tiket gratis. Enggak lah sayang, lahar gunung berapi kan mudah-mudahan ya, doa kamu itu mudah-mudahan kesampaian ya sayang ya. Mister bahasa Thailand, mudah-mudahan saya aminkan ya Allah. Mari kita aminkan sayang. Mister bahasa Thailand ini mudah-mudahan kesampaian, mukanya kena lahar gunung berapi. Amin ya Allah, mudah-mudahan apa yang diminta oleh Mister Thailand itu, bahasa Thailand itu, bahwa mukanya kena lahar berapi, mudah-mudahan engkau jabah ya Allah, engkau jabah ya Allah, engkau jabah dengan segera ya Allah, amin. Amin kan ya say? Amin ya, amin. Tuh, pada amin.
Mami Tessa dilawan, nggak bisa dong ya Mami, dari lahir cantik. You see. Ayo loh, bercanda jangan gitu kamu, Mister. Mister bercanda jangan gitu sayang. Oh ini Ben, cabut lagi doanya. Semoga mudah. Ya Allah, ternyata tadi Mister bahasa Thailand itu cuman bercanda. Ya Allah, jangan ya Allah, dia bercanda ya Allah. Amin. Jangan ya say, jangan say. Jangan sayang. Aku bukan pendukung NM, tapi yang video Miss Gosong keterlaluan, nggak perlu bawa-bawa keluarga. Yes, nggak perlu bawa-bawa keluarga. Tapi ingat, bisa di LP-in oleh keluarga. Siapapun saudara kalian, ini berarti ini pembelajaran buat kita ya. Mau saudara kalian, mau emak kalian, mau mamah kalian, jika difitnah dan dia tidak bisa membela dirinya, kalian bisa meng-LP-in. Ini kejadian buat sekarang ini, saat ini kejadian kepada Nikita Mirzani dan keluarga. Nikita Mirzani dan keluarga bisa meng-LP-in mbok-mbok tersebut, mbok Kampina tersebut, mau Bang Edwin, mau adiknya, mau Loli, mau keluarga besar bisa sayang ya. Nggak usah Edwin, nggak usah Loli, keluarga besar yang masih keluarga dari almarhum mamah. Almarhum mama Nikita keluarganya bisa meng-LP-in ini si embok yang tidak mempunyai bukti bahwa mamah Nikita Mirzani menjoku Nikmir untuk bapak-bapak pejebong dan menjoku alias ger. Mau. Ah, ini bisa ya. Keluarganya ya. Jadi nggak harus Niki ya. Keluarga bisa. Sakila, ketinggalan berita panjang loh. Cantik Mami Tessa, suka sekarang bijak. Bismillah sayang. Janda nggak laku. Jangan ngomongin nenek pica-pica. Nenek uyut pica-pica itu. Janda nggak laku. Jangan ngomongin sayang. Penjerongkan mbok Miss Gosong, iya. Meliana, Bunda Tessa bukan janda kali. Dia ngomongin nenek uyut pica-pica, Mel. Bukan gue, Mel. Jendes nggak laku. No, sono, no. Nyanyi dong, Bu. Nanti kalau selesai masalah Nikmir, sudah jelas duduk perkaranya masalah Nikmir. Mau Nikmir bersalah, mau Nikmir apalagi Nikmir nggak bersalah, kita baru komalan nyanyi ya. Tapi setelah selesai dulu nih masalah Nikmir. Aku saat ini pengennya khususnya konsen di masalah Nikmir. Oh ya, kalian premier hari ini loh, sore ini loh sayang, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti kita ke Thailand, dari mana ya biar kecem lagi. Cantik Purna lagi nanti. Bukan lagi Mister, ini Ben kan? Ben kan? Aku baru klik loh Ben. Lu lagian Ben. Tanggal 19 itu sidang Wan Prestasi atau dugaan pemerasan? Wan Prestasi, Meliana. Mau dia cari info dimanapun, kalau sudah di LP-in sama keluarga Nikmir, dia harus pick up. Ya, dia harus pick up, dia dapat info dari mana? Ya, dapat info dari mana? Ya, jadi kalau nggak tahu permasalahan artis, apalagi keluarga artis yang lu bawa-bawa, secara lu ada di pelosok sana, nggak usah lu sebut nama aslinya. Jangan sok tahu lu penyebar virus, penyebar hoax, jangan ya. Kena diri sendiri lu, berbalik arah ke lu. Lu jangan mengira orang yang lu fitnah udah nggak ada, lu aman. Ada hukum undang-undang yang mengatur di Indonesia ini, negara hukum. Undang-undang mengatur orang yang difitnah adalah orang yang sudah meninggoy. Lu harus membuktikan dan keluarganya berhak menuntut lu ya, keluarganya. Jadi kalian kemarin banyak kan netizen yang mau, gak bisa sayang, keluarganya Niki,
Oke, Niki nggak bisa, tapi keluarganya bisa aja, tantenya Niki, omnya Niki, atau ponakan bisa, ya. Ponakan, om, tante bisa. Nggak harus Niki, nggak harus adik, nggak harus Loli. Keluarga dari yang meninggoy, keluarga dari mama almarhum, ya sayang ya. Tuh. Jadi ini pembelajaran ya, di sosmed ini banyak pembelajaran buat kita. Jangan sebut nama. Sudah diatur, ada undang-undang. Jika kamu sebut nama, maka kamu bisa kena pasal undang-undang ITE. Berarti kamu jangan sebut nama, gitu loh. Jangan sebut nama dan jangan nyebarin hoak. Udah aman, jangan sebarin hoak kalau lu nggak tahu. Kalau lu nggak tahu, lu jangan sebar hoak. Apalagi lu di Kampina sana, di pelosok sana lu, ya, lu di pelosok sana di Kampina sana, terus lu menghajar sini kita setiap hari, lu hajar dengan bahasa-bahasa yang tidak senoh. Noh, kamu hajar Niki dengan kata-kata yang tidak mestinya diucapkan oleh seorang perempuan, apalagi maaf ya, maaf, apalagi dengan penampilan kamu yang begitu ini ya, begitu ya, pokok begitu baik ya. Penampilan kamu begitu baik tapi tidak sesuai dengan muka, dengan mulut, sayang. Saya ke sebelah aja deh, saya nanti kayak ini kena lagi deh. Ke sebelah aja, ke sebelah.